Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatwa Sufatul Aulia dari kelas MPI 4A NIM 12207193027. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika Manajemen Kewirausahaan dosen pengampu Ibu Dr. Indah Komsiah, SAG, MPD. Yang pertama, manajemen dapat didefinisikan sebagai proses menyelesaikan sesuatu dengan tujuan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Beberapa istilah penting dalam definisi ini adalah: yang pertama, proses. Proses berarti fungsi atau kegiatan utama yang dilakukan manajemen untuk menyelesaikan sesuatu. Fungsi-fungsi ini adalah perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, kepegawaian, dan pengendalian. Efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan hasil akhir. Ini pada dasarnya berarti menyelesaikan tugas yang diberikan. Dengan demikian, efektivitas dalam manajemen berkaitan dengan melakukan tugas yang tepat, menyelesaikan kegiatan, dan mencapai tujuan. Yang ketiga, efisien. Efisiensi berarti melakukan tugas dengan benar dan dengan biaya minimum. Manajemen prihatin dengan penggunaan sumber daya input yang efisien, yang pada akhirnya mengurangi biaya dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Yang ketiga, efisien. Efisiensi berarti melakukan tugas dengan benar dan dengan biaya minimum. Manajemen prihatin dengan penggunaan sumber daya input yang efisien dan yang pada akhirnya mengurangi biaya dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Penting bagi manajemen untuk mencapai tujuan dengan sumber daya minimum, yaitu seefisien mungkin dengan tetap menjaga keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi. Manajemen dapat didefinisikan sebagai proses menyelesaikan sesuatu dengan tujuan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Beberapa istilah penting dalam definisi ini adalah: proses. Proses berarti fungsi atau kegiatan utama yang dilakukan manajemen untuk menyelesaikan sesuatu. Fungsi-fungsi ini adalah perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian. Efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan hasil akhir. Ini pada dasarnya berarti menyelesaikan tugas yang diberikan. Dengan demikian, efektivitas dalam manajemen berkaitan dengan melakukan tugas yang tepat dan menyelesaikan kegiatan dan mencapai tujuan. Efisien. Efisiensi berarti melakukan tugas dengan benar dan dengan biaya minimum. Manajemen prihatin dengan penggunaan sumber daya input yang efisien, yang pada akhirnya mengurangi biaya dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Penting bagi manajemen untuk mencapai tujuan dengan sumber daya minimum, yaitu seefisien mungkin dengan tetap menjaga keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi. Karakteristik manajemen. Manajemen adalah proses yang berorientasi pada tujuan. Selanjutnya, manajemen bersifat luas. Yang ketiga, manajemen bersifat multidimensi. Yang keempat, manajemen adalah proses yang berkelanjutan. Yang kelima, manajemen adalah kegiatan kelompok. Dan yang terakhir adalah manajemen adalah kekuatan yang tidak berwujud. Selanjutnya yakni etika. Etika adalah suatu cabang filsafat yang membicarakan tentang perilaku manusia. Atau dengan kata lain, cabang filsafat yang mempelajari tentang baik dan buruk. Untuk menyebut etika, biasanya ditemukan banyak istilah lain seperti norma,
moral, dan etiket. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Pada hakikatnya, moral menunjuk pada ukuran-ukuran yang telah diterima oleh suatu komunitas, sementara etika umumnya lebih dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan di berbagai wacana etika. Akhir-akhir ini istilah etika mulai digunakan secara bergantian dengan filsafat moral. Sebab dalam banyak hal, filsafat moral juga mengkaji secara cermat prinsip-prinsip etika. Jadi, etika adalah pemikiran kritis dan mendasar mengenai ajaran-ajaran moral atau etika sebagai ilmu tentang moralitas. Selanjutnya, atau nomor 4, sampai saat ini konsep kewirausahaan masih terus berkembang. Kewirausahaan adalah suatu sikap jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan juga orang lain. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif. Pencipta berkarya dan bersahaja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapat dalam kegiatan usahanya. Dari berbagai konsep yang ada menunjukkan seolah-olah kewirausahaan identik dengan kemampuan para wirausaha dalam dunia usaha. Padahal, dalam kenyataannya kewirausahaan tidak selalu identik dengan karakter wirausaha semata, karena karakter wirausaha kemungkinan juga dimiliki oleh seseorang yang bukan wirausaha. Konsep-konsep kewirausahaan telah diajarkan oleh Rasulullah SAW jauh sebelum beliau menjadi Rasul. Rasulullah telah memulai bisnis kecil-kecilan pada usia kurang dari 12 tahun dengan cara membeli barang dari suatu pasar kemudian menjualnya kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan kewirausahaan adalah karakteristik wirausaha dianggap berhasil setelah sikap keseharian berupa komitmen dalam melakukan pekerjaan dilakukan dengan sepenuh hati. Adapun sifat-sifat yang dimiliki wirausahawan sukses antara lain sebagai berikut. Yang pertama yakni mengendalikan ego, yang kedua yakni bijaksana, yang ketiga jeli melihat peluang, yang keempat tidak cepat puas, yang kelima pantang menyerah, yang keenam mampu beradaptasi, yang ketujuh memegang teguh nilai-nilai, yang kedelapan menjalin relasi, kesembilan terus berinovasi, kesepuluh memiliki passion, dan yang terakhir yakni terbuka pada kritik. Selanjutnya yakni nomor 6, ketika memulai wirausaha, seorang wirausahawan harus mengedepankan etika agar kedepannya usaha yang dirintisnya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan norma-norma yang ada. Etika dalam menemukan peluang usaha antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan dalam diri bahwa harus berwirausaha dan bersaing secara sehat. Yang kedua, melakukan inovasi dengan baik tanpa memplagiat atau menyamai produk dari wirausahawan lain agar tidak terjadi konflik. Yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, yaitu menciptakan produk dengan cara mengikuti perkembangan zaman dan minat konsumen. Yang keempat, melakukan promosi tanpa menjatuhkan produk lain. Yang kelima, bersikap jujur dan mengedepankan kualitas serta kepuasan pelanggan. Yang nomor 6, tidak melakukan kecurangan. Dan yang terakhir, membuat konsumen puas akan pelayanan yang ada. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.